Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran kepada kita dalam belajar Al-Quran dan diberikan oleh Allah cepat bisa dan benar membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Taib, sahabat pecinta Al-Quran, pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang masalah wakaf yang kedua kalinya. Ini komplit ya. Ini tanda-tanda wakaf yang kita bahas hari ini itu tanda wakaf yang sangat komplit yang terdapat dalam Al-Quran. Mungkin masih banyak di antara kita yang belum tahu ya, yang belum paham apa tanda wakaf ini, tanda wakaf ini, tanda wakaf ini. Ini hari ini kita akan membahas semua. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tanda wakaf. Mungkin yang kita kenal yang banyak di dalam Al-Quran hanya 6 ya. 1, 2, 3, 4, yang sering banget 5, ya 5 yang paling sering kita kenal dalam Al-Quran. 6 lah, 6 ya. Akan tetapi banyak tanda-tanda lain yang belum kita ketahui. Taib. Ini sekarang langsung kita mulai dari tanda wakaf yang paling atas dulu ya. Dari 10 tanda wakaf maka kita mulai dari tanda wakaf yang pertama. Apabila antum membaca Al-Quran terdapat tanda wakaf yaitu mim ya, berbentuk mim. Ya, jadi saat anda mendapatkan tanda wakaf mim, maka itu yang dimaksud dengan bentuk mim ini adalah artinya wakaf lazim. Ini harus berhenti ya. Jadi diberhentikan bacaan. Kalau ada ketemu mim itu ya bacaannya diberhenti, jangan langsung dilanjut. Ya, baiknya itu diberhenti di saat anda mendapatkan wakaf yang bertanda mim. Contohnya ini. Nah, ini kita lihat dalam Al-Quran ada salah satu contoh wakaf lazim ya. Mana? Wakaf lazim. Nah ini. Kita lihat Al-Qurannya. Di dalam Al-Quran ada satu contoh yang terdapat wakaf lazim. Ini kita lihat Al-Qurannya. Saat kita baca Al-Quran misalnya, ini kita baca ya. Kita baca ayat ini. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. Jangan kita baca langsung ya. Ini wakaf harus berhenti. Itu wakaf lazim namanya. وعلى والدتك. Tidak boleh. وعلى والدتك إذ أيدتك. Tidak bagus kalau disambung. Itu yang pertama ya. Selanjutnya yang kedua ada wakaf mamnu'. Makna wakaf mamnu' ini adamul waqfi. Ini dilarang untuk berhenti. Tidak boleh berhenti kalau ada tanda lam. Banyak di antara kita saat bertemu lam ini langsung berhenti. Ada tanda lam di atas ya. Itu sangat banyak terdapat di dalam Al-Quran. Ini tidak mesti kita cari. Nah, begitu kita buka Quran langsung biasanya terdapat tanda lam tersebut. Coba kita cari dulu dalam sekali buka biasanya langsung dapat tanda lam yang ada di dalam Al-Quran. Ini contoh. Kita lihat contohnya. Ini contohnya ya. I'lamu anna Allah syadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim. Jangan diwakaf di sini. Ini mamnu', tertegah untuk diwakaf. Itu yang kedua. Ini sudah pernah kita bahas, akan tetapi ini kita ingatkan lagi. Nah, yang ketiga ada wakaf jaiz. Diingat saja ya. Boleh berhenti dan boleh juga melanjutkan. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini tidak kita tampilkan contoh. Memang sudah setiap Anda membaca Al-Quran pasti mendapatkan wakaf jaiz ini. Nah, ini boleh berhenti dan ataupun boleh melanjutkan. Yang keempat ada wakaf wasal aula. Al-wasal aula. Wakaf ini
disambung lebih bagus, lebih utama. Jadi diutamakan untuk disambung. Kalau diwakaf boleh akan, tapi kalau kita sambung lebih bagus. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang kelima ada zai ya. Ada contoh wakaf zai. Wakaf zai ini wakaf mujawaz juga. Boleh berhenti. Boleh berhenti, boleh tidak. Ini juga kalau ini boleh berhenti, boleh melanjutkan. Kalau ini boleh berhenti saja. Lanjutkan boleh juga, karena tapi ini jaiz saja. Yang selanjutnya qaful qala. Adapun qaf atau qala yang tertulis al-waqful aula. Ini berhenti lebih utama. Jadi lebih bagus kita berhenti. Ini lawannya yang mana? Lebih bagus berhenti. Mana ya? Ini lawannya. Ini disambung lebih baik. Kalau ini berhenti lebih baik. Ya. Yang selanjutnya yaitu ada wakaf tanda to ya. Kalau terdapat dalam Al-Qur'an tanda to ini, maka wakaf mutlak ini boleh berhenti, boleh tidak juga. Jadi beda nama tapi maksudnya juga hampir sama. Boleh berhenti, boleh tidak. Jadi saat baca Al-Qur'an itu kita harus paham tanda-tanda wakafnya ya. Yang selanjutnya wakaf tanda seperti huruf qaf. Itu wakaf qila namanya. Ilaihil waqaf. Qila alaihil waqaf. Dikatakan di sini boleh berhenti. Ada orang yang mengatakan di sini boleh berhenti saat bertemu tanda qaf seperti ini. Selanjutnya tanda kaf. Kadzalika. Ini tanda waqaf kadzalika seperti waqaf sebelumnya juga. Ini seperti wakaf sebelumnya ya. Ini berarti. Selanjutnya ada wakaf murakhas. Itu boleh berhenti. Pokoknya dihafal ini semua. Supaya nanti saya baca Al-Quran tidak bingung. Ini tanda apa ya? Ini tanda apa ya? Berhenti apa tidak ya? Ya. Supaya tidak bingung. Ini dihafal. Yang selanjutnya ada tanda titik 3. Bila berhenti maka berhentilah pada salah satu daripada tanda tersebut. Dan jangan berhenti pada tanda keduanya. Contoh misalnya. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fih. Situ kita berhenti. Hudal lil muttaqin. Nah, begitu cara membaca Al-Qur'an. Jadi kita harus menghafal tanda-tanda wakaf yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Apa arti dari wakaf? Maka kalau sudah ada buku ini sih enak. Tinggal sering-sering baca nanti. Antum kalau sudah pesan buku ini, sudah mendapatkan buku ini, baik yang pesan langsung ke saya ataupun yang saya kirimkan PDF-nya ya. Yang kirim buku besok aja saya mengirimkan 21 buku ya. Ini arti dari wakaf. Wakaf artinya berhenti. Berhenti apabila membaca ayat Al-Qur'an baik di akhir ayat atau di pertengahan ayat. Ya, tanda ini berbeda dengan tanda tanwin, harakat maupun sukun. Ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan wakaf. Jadi setiap sesuatu itu pasti ada wakafnya. Hidup kita saja itu ada wakaf. Wakaf kita kapan? Kita wakaf lazim. Kalau wakaf lazim itu tarik nyawa udah wakaf itu. Makna wakaf itu sudah berhenti. Berhenti dari kehidupan ya. Maka harus kita kenal, dilihat sekali lagi ada 10 tanda wakaf dihafal. Saya membaca Al-Quran sudah benar. Jangan sampai wakaf seenak-enaknya, sesuka hati. Emang Quran bisa dibaca dengan sesuka hati kita? Tidak ya. Yang panjang, yang pendek, yang harus diwakaf, yang tidak diwakaf itu harus kenal. Itu harus teliti dalam baca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan, banyak orang baca Al-Quran masih salah ya. Kita mengadakan tadarus tiap malam. Itu kita dengar bacaannya. Di antara 10 orang itu yang benar hanya 2 orang, 1 orang ya. Makanya butuh belajar. Yang namanya belajar itu ya harus punya guru. Kalau Anda mau belajar, misalnya walau lewat Zoom ya, seperti yang kita belajar tiap hari itu, tiap malam lewat Zoom. Cuma malam ini saya terlalu capek ya, terlalu lelah, itu pulang jauh juga. Sebentar lagi saya juga ngajar lagi lewat Zoom yang ke Dubai, jadi tidak memungkinkan kita tadarus yang Zoom satu lagi. Untuk hari ini jadi kita libur.
InsyaAllah malam besok akan kita lanjutkan. Dan besok subuh juga ada live tadarus bersama. Kita akan menjelaskan juga tajwid-tajwidnya. Nah, itu saja untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.